Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Makanya saya kan yang sering saya bertanya kan, mau nggak? Siapa yang mau kalau reinkarnasi nanti ya lahir di keluarga yang kaya raya ya, di rumah yang megah, disayang-sayang, ya kan? Boleh punya istri 2 atau 3, dari lahir sampai matinya disayang, dimanja. Isinya boleh 2 atau 3. Saya mau semuanya. Lalu saya yang jadi ini kan dewa tukang reinkarnasi, dewa reinkarnasinya. Terjadilah, celing. Lalu jadi apa saudara? Jadi anjing golden. Memang mendadak, sampai sekarang saya juga nggak jelas itu meninggalnya kenapa. Karena hasil diagnosa nggak keluar, udah nggak jelas meninggalnya. Gitu, Pak Paul. Dengan usia umur segitu, istilahnya kita nggak tahu penyakitnya apa, udah intinya gitu. Tahu-tahu udah nggak ada aja. Gitu. Memang meninggalnya terakhir dalam keadaan baik ya semuanya ya, ada teman. Ya, puji Tuhan memang dalam damai sejahtera lah. Pak Paul, memang saya Tim melihat, Surabaya kemarin datang semua ya. ya, Ya, lengkap tim Surabaya kemarin 1, diwakili 2. oleh Pak Mikael karena memang kemarin kan kita pontang-panting dari selesai ini ya, selesai Baksos, kita ngurusin Cianjur sama apa Garut itu ya, apa Garut ya, yang bencana itu kemarin ya. Cianjur ya. Cianjur kita ngurusin juga. Nah ini terus jadi kita diwakili Pak Mikael. Mikael ini, Pak Mikael kan salah satu pengurus juga di salah satu yayasan kita. Di apa Buya L ya, apa Bapak Adi, silakan. Shalom Pak. Shalom. Ini saya ada titipan juga sih dari Pak Hadi. Yang soal. Luar biasa. Ya ada 2 pertanyaan. Yang satu adalah Pak Hadi nanya apakah perjamuan kudus itu termasuk ritual apa bukan? Lalu ya kalau kita yang kedua saya menanyakan tentang sikap kita terhadap reinkarnasi. Iya benar ya. Kalau perjamuan kudus itu ya enggak gini. Perjamuan kudus yang Anda kenal semua sekarang ini, yang 90% gereja di dunia melakukannya, kecuali kita ya, itu adalah ritual. Ya, itu adalah ritual. Kalau kita, kecuali Pak Paul tuh gimana maksudnya? Pak Paul juga ngelakuin kita enggak, kita perjamuan kudus yang inilah darahku pakai cawan kecil sama roti begitu ya. Nah, itu ritual. Yang sebetulnya yang gereja lakukan itu mengambilnya dari dewa pagan Dionysius loh, bukan dari tradisi Yahudi. Nah, kalau tradisi Yahudi itu dia benar-benar mecah roti yang keras itu loh, dipecah-pecah itu loh. Terus dia makan ya sama roti dengan sop sayur pahit, terus sambil makan domba. Iya kan? Hanya setahun sekali. Iya, sambil makan domba Paskah kan? Pesah. Nah, terus makannya dia harus ikat pinggang kan? Sama bawa tongkat. Itu ritualnya orang Yahudi yang benar. Tetapi yang dilakukan oleh 90% gereja di dunia, karena yang 10% mereka melakukan seperti orang Yahudi. Ya, ada beberapa gereja yang benar-benar melakukan seperti orang Yahudi. Ada. Cuman 90% gereja di dunia melakukan ritual yang dilakukan oleh dewa pagan Dionysius. Karena dewa anggur, ya. Itu diambil. Jadi sebaiknya kita jangan. Ya enggak masalah, boleh-boleh saja. Lalu yang benar yang mana? Yang benar yang kita lakukan. Apa itu? Inilah darahku, inilah tubuhku yang terpecah-pecah. Lalu para murid, dari mana kita belajar perjamuan kudus yang benar? Dari para murid. Para murid tiap hari memecah roti. Ternyata memecah rotinya maksudnya apa? Diakonia, bagi-bagi makanan. Ya kan? Inilah darahku untuk menjadi setiap kali kamu minumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan. Pemberitaan Injil kan? Jadi marturia dan diakonia itulah perjamuan Tuhan kita.
ya kan? Oh. Bagi-bagi makanan tiap malam itu loh kita itu loh. Itulah perjamuan Tuhan. Termasuk di internal kita sekarang ada yayasan Embun Pagi, kita mulai bagi-bagi ya kan. Minimum sembako, token listrik, ya kan, minimum itu dulu kita. Ya kan, nah, itu kan kita membagi-bagikan. Jadi saudara-saudara yang ada dalam komunitas kita yang memang berkekurangan ngomong aja nggak apa-apa. Bilang laporan ke Pak Apeng ya, ada hotline-nya Embun Pagi, Yayasan Embun Pagi. Sudah jadi belum ya hotline Yayasan Embun Pagi sebentar? Embun Pagi. Nah ini ya, yang hanya bagi orang yang aktif di Zoom kita ya. Kalau nggak aktif di Zoom kita nggak bisa bantu ya. 0812 77 600 200 ya, hotline Embun Pagi. Kita kan bantu sembako dulu ya, sembako dan token listrik dulu lah minimum ya. Sembako dan token listrik. Token listrik itu kan paling 100.000 sebulan kan. Nah, komunitas kita dulu internal. Ya, kita bantu. Nah, itulah membagi roti kita kan. Inilah tubuh buku yang terpecah bagimu. Jadi kita yang berkelimpahan ya, kita membagi kepada yang berkekurangan sehingga terjadi Kisah Rasul 4. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Ya kan? Nah, kita mau supaya nggak ada kekurangan di antara kita. Paling nggak harus bisa makan, listriknya tetap nyala, itu saja. Minimum itu dulu. Syukur-syukur kita nanti bisa bayarin sekolahnya sama kita bisa mengupayakan kesehatan. Ya, kita pengennya begitu. Kalau yang 1 Korintus 11 itu gimana? Ya, itu. Kan pada waktu malam waktu dia diserahkan. Ya, jadi Paulus lagi ceritanya apa tuh 1 Korintus 11? Mereka lagi perjamuan malam tapi pesta pora. Lalu yang kaya raya itu makan duluan kan. Wah, makan. Sementara yang miskin nggak kebagian. Makanya dimarahin sama Paulus. Nggak boleh kamu gitu. Yang kaya makan di rumah. Supaya yang miskin makan dulu kan. Coba lihat dari mulai itu kan. Lalu dia cerita. Ini loh perjamuan Tuhannya. 1 Korintus 11 ayat 26. Gitu. Ya, jadi ceritanya begitu. Supaya yang miskin bisa makan. Kamu mau mempermalukan orang-orang miskin ini ya? Kan ditanya, ditegur sama Paulus, dimarahin. Makanya banyak yang sakit bahkan mati. Kenapa sakit? Di rumah udah delojo, di situ makan delojo lagi. Gimana nggak stroke coba? Dan itu orang-orang Yunani kan, orang-orang Korintus ini kan. Makanya sambil tiduran kan, pesta pora. Pesta pora makanya bener-bener pesta pora. Tiap hari mereka pesta pora kayak begitu, bergantian. Nah, saya jadi ingat orang Batak, orang Manado nih ya, kalau lagi pesta di rumahnya, ada pistonan, pasti itu tadi kan, wah pesta pora kan. Nah ini tiap hari loh, yang di 1 Korintus 11 itu tiap hari mereka lakukan loh. Nah, terus dimarahin sama Paulus, kamu melakukan perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak. Jadi biarkan yang miskin itu makan, dan kamu layak. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Dipecahkah? Seperti yang dilakukan oleh para rasul di Kisah Rasul 4 sama Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 2 sama Kisah Rasul 4. Itu yang dimau oleh Paulus. Konteksnya seperti itu, ya kan? Okay. Jadi bukan yang inilah tubuhku yang terus bikin upacara sambil aku melihat Tuhan, sambil nangis-nangis. Enggak loh, tapi membagi roti itu benar-benar membagi. Sudah nggak ada ritual sama sekali. Perjanjian baru itu kita udah nggak sentuh ritual sama sekali loh. Baptisan ritual bukan. Nah ini saya mau ngelurusin ya. Ada yang menganggap baptisan, masih ada yang menganggap baptisan simbol. Bukan ya. Baptisan itu bukan simbol. Mengapa? Karena air itu ada di alam jasmani dan ada di alam rohani. Jadi itu bukan simbol, itu benar-benar harus dilakukan baptisan itu, bukan simbol. Karena saksi, air itu yang menghubungkan dunia jasmani dan rohani loh. Air itu. Iya kan? Di sorga ada air, di sini ada air. Di alam fana ada air, di kekekalan juga ada air. Dan dunia dibaptis dengan air. Ya kan? Zaman Nuh kan? Orang Israel dibaptis di dalam Laut Teberau. Kita semua dibaptis dengan air. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 ada 3 saksi. Ya. Air, darah, dan roh. Jadi itu bukan ritual dan bukan simbol. Air itu saksi. Kita dicelupkan di air. Airnya itu di dalam nama Yesus.
ya kan? Makanya harus air, nggak boleh bendera. Beda ya, harus air, nggak boleh bendera. Unik ya, itu Bu Yael. Tadi satu lagi apa yang saya lupa? Ya, reinkarnasi. Oh ya, reinkarnasi. Saya nggak percaya reinkarnasi ya. Logikanya begini loh, manusia kan tambah banyak nih. Dulu manusia cuma 1 miliar, sekarang 7 miliar. Lalu yang 6 miliar ini reinkarnasi dari kutu, dari caplak. Rohnya ini loh, roh yang 6 miliar ini dari mana? Apa dari caplak, dari semut? Karena semutnya berbuat baik lalu jadi manusia begitu, ya kan? Enggak kan? Harusnya kalau mau fixnya ya harus ada yang dengan jujur menghitung jumlah caplak, menghitung jumlah makhluk hidup, lalu rohnya yang pindah ke manusia berapa banyak. Jadi balance nggak jumlahnya totalnya ini, jumlah populasinya ini, ya kan? Manusia jadi binatang katanya. Ya, manusia jadi binatang. Lalu yang komodo pada kemana? Ya apa yang dinosaurus itu? Oh berarti dinosaurus pada reinkarnasi jadi apa nih sekarang nih? Ya kan? Ya enggak? T-Rex ini pada reinkarnasi jadi apa nih T-Rex-nya? Nah, termasuk sama. Siapa yang mau reinkarnasi jadi kutu anjing, jadi caplak, ya kan? Nah, itu kan semua adalah filosofis kan, sebenarnya dalam metafora kan. Kehidupan yang lebih baik. Terus mencoba, itu kan pengennya manusia kan. Kepenginnya kita kan begitu kan, supaya kita jadi lebih baik hidupnya. Pada kenyataannya kan nggak bisa kan. Iya. Kalau di Kristen kan apa ya, maksudnya di kitab suci kita kan 1 kali saja ya, katakan Mbak Ibrahim. Ya, manusia hidup 1 kali, setelah itu dihakimi. Iya. Dihakimi. Nah, jadi tapi saya tidak berkata reinkarnasi itu sesat atau apa ya, nggak bisa ngomong begitu juga. Kita semua sama-sama nggak tahu, belum pernah mati, ya kan? Oh, oke. Sama-sama nggak tahu dan kita belum pernah mati. Gitu. Nah, nanti ada lagi, makanya saya kan yang sering saya bertanya kan, mau nggak? Siapa yang mau kalau reinkarnasi nanti ya lahir di keluarga yang kaya raya, ya, di rumah yang megah, disayang-sayang, ya kan? Boleh punya istri 2 atau 3, dari lahir sampai matinya disayang, dimanja. Isinya boleh 2 atau 3. Saya mau semuanya. Lalu saya yang jadi ini kan dewa tukang reinkarnasi, dewa reinkarnasinya. Terjadilah, celing. Lalu jadi apa saudara? Jadi anjing golden. Iya kan, anjing golden lahirnya di rumah orang kaya, disayang-sayang. Terus nanti istrinya kan 2 kan, boleh kan? Anjingnya jadi pejantan dia kan maksudnya kan. Jadilah dia anjing golden. Loh kok jadi anjing golden? Iya kan disayang-sayang kamu, seumur hidupmu disayang-sayang gitu anjing golden itu kan. Kan begitu. Kan nggak asik juga kan. Kan begitu kan, mau reinkarnasi turun. Kalau manusia jadi anjing golden disayang-sayang gitu, turun apa naik? Susah kan? Begitu jadi manusia kita dikejar-kejar, nanti diselingkuhi, ada lagi ribut lagi sama ini, nanti di pinggir jalan kelahi, nanti dipersekusi sama orang Islam. Tapi kalau jadi anjing golden kan nggak mungkin dipersekusi kan? Lebih bahagia mana anjing golden atau kita manusia? Siapa yang ingin jadi anjing golden boleh katakan amin. Reinkarnasinya jadi anjing golden. Saya emang nggak mau, tetap jadi manusia ya. Dalam kondisi apapun pokoknya saya tetap mau jadi manusia kalau reinkarnasi. Kalau kan nggak ada yang mau kan jadi anjing golden kan. Kalau saya senang jadi anjing golden Pak, kenapa? Soalnya dipeluk-peluk sama wanita cantik. Iya kalau yang punya wanita cantik. Tadi kan nggak disebutkan wanita cantik. Kalau yang meluk-meluk yang lain ya kan, misalnya Tesi atau siapa begitu kan, puyeng loh. Lucinta Luna ya biar cantik tapi kan puyeng juga kan dipeluk-peluk sama Lucinta Luna. Mumet juga.
Iya kan. Eh, jadi anjing golden saja Pak, itu serah kalau mau jadi anjing golden, disayang-sayang. Itu reinkarnasi ya. Itu saya kalau guyonan sama teman-teman yang percaya reinkarnasi gitu. Tapi bukan bermaksud ledek ya. Ini kan namanya bercanda kan boleh. Itu kan pilihan yang sulit kan disayang-sayang itu kan, disayang, dimanja, boleh punya istri 2 jadi pejantan. Gitu Bu Yael. Tapi ya memang itu tadi ya, artinya kita juga jangan menghina orang yang percaya reinkarnasi karena sama-sama belum mati, kita nggak tahu. Tetapi kalau saya tidak percaya reinkarnasi, tadi saja secara nalar aja hitungannya nggak masuk. Apakah binatang sekarang menjadi tambah baik? Kan jadi manusia semua kan. Kalau saya sih berpikir manusia makhluk yang paling mulia. Jadi orang bereinkarnasi jadi manusia. Ya itu berarti dia mulia, dari binatang jadi manusia. Berarti itu mulia. Masalah dia miskin kaya, itu kan bagaimana si manusia ini melakukannya. Lalu ada yang terlahir dari keluarga kaya misalnya. Oh itu berarti dulu masa lalunya baik. Ya boleh saja apapun, ya kan. Tapi hitungannya nggak pas. Gitu saja, hitungannya nggak pas. Gitu. Oke lanjut dulu ya. Pak Ali Mulyo. Silakan Pak Ali Mulyo. Ya, salam Pastor Paul, salam Pak HW, salam yang ada di live Zoom dan di YouTube. Saya selaku dari Diaken SBY 5 mengucapkan terima kasih buat Hagios, Yayasan Damaris, Pak HW, dan Pastor Jimmy Sun atas perhatiannya atas meninggalnya Bapak Budi Novianto. Terima kasih yang nggak bisa kami balas atas kebaikannya, atas perhatiannya terlebih ya untuk Diaken kami ini. Dan juga saya juga jujur saya juga merasa kehilangan sih. Saya mesti cari penggantinya lagi untuk dari Pak Budi ini. Terima kasih Ya, Pastor Pak Paul. Budi ini banyak yang ngomong sama saya ya, ini nggak ada Pak Budi. Iya. Iya ya, kita sangat Iya. ini ya. Saya secara pribadi tidak terlalu kenal Pak Budi ya. Kalau Pak Ali Mulyo saya sering lihat ya. Ya. Dengan Pak Budi saya tidak terlalu kenal, tetapi memang banyak yang sambat ini Pak Budi meninggal, banyak yang kehilangan ya. Iya. Artinya Iya, memang meninggal Pak Budi mendadak ini sih Pak. Meninggalnya memang mendadak. Saya juga kaget tanggal sehat 25 ya, beliau itu. sehat ya. Iya, saya sehat. Kan itu tetangga saya, Pak. Cuma beda berapa gang aja sih dari saya gitu. Saya waktu ketemu tuh saya himbau, ayo ikut yuk. Kapan lagi mau melayani Tuhan? Saya bilang, ayo. Dia bilang, oke. Ikutlah dia. Nah, ikut-ikut. Tahu-tahu udah tanggal 25 ini udah mau Natal. Udah saya udah nggak ketemu lagi. Tahu-tahu saya dikabarin, udah nggak ada. Kaget saya, Pak. Asal sehat ya, Kaget, nggak ada Pak. sakit ya. Tadi saya lupa tanya sama adiknya tadi. Sehat nggak itu Pak Budi itu? Itu sebenarnya, Pak, apa tuh keluhannya tuh yang sering kali bolak-balik itu asam urat. Gitu loh. Jadi Jangan-jangan sempat asam saya urat waktu itu itu sebenarnya jantung kali ya. kurang tahu juga Pak, karena Bas selama gitu ya. ini dia kan nggak ada istri Pak, dia ditinggal. Ya kasihan juga Pak, dia jatuh tangga tertimpa tetangga semua. Anak udah nggak ada, udah gitu dia usahanya juga amburadul, ditinggal sama istrinya. Jadi kacau Pak hidupnya, saya lihat itu Pak. Jadi kadang saya ajak ngomong itu masih ada gimana ya, ada gambiar gitu loh, nggak ini gitu. Mungkin dia banyak pikiran ya, Tapi tekanan ya. tapi tiap malam kan ikut diakonia dengan Iya, tim Surabaya iya. kan. Ya kadang-kadang dia apa sempat putus asa Pak. Jadi saya beri semangat gitu loh Pak. Itu loh, saya bilang cobalah kamu balik. Udah, saya udah mau balik sama istrinya. Cuman istrinya yang menolak terus Pak. Ya sudah, saya nggak bisa maksa. Ya. Ya saya menghimbau aja gitu. Cuman memang terakhir ini memang asam urat yang sering dikeluhkan, asam urat sama katarak matanya. Kataraknya ini belum kesampaian, dia mau operasi karena waktu itu Damaris itu kan ada kerjasama sama Surabaya ya, di sekolah di Surabaya ini saya udah share gitu Nah, ya. sebenarnya bukan kerjasama, kita pengen kerjasama, terus ada timnya yang operasi katarak itu kirim ke saya. Kebetulan keluarga, jadi itu milik keluarga. Jadi itu dokter-dokter itu ternyata keluarga dari salah satu komunitas kita. Terus saya bilang kita bisa kerjasama nggak belajar. Ini ada kita ada acara di Surabaya. Nah bikin, lalu saya kasih brosurnya itu kan. Belum kesempatan ya, itu kan gratis itu kan. Iya, itu dia Kita rencana udah pengen mau bikin juga, kita pengen bikin sebetulnya Damaris. Kita pengen belajar, Ya, boleh nggak saya belajar Damaris, belajar sana. Iya, Atau kita memang, pinjem dokternya, ya kan? iya. Memang mendadak sih Pak Kopal, memang mendadak. Sampai sekarang saya juga nggak jelas itu meninggalnya kenapa. Karena hasil diagnosa nggak keluar udah, nggak jelas meninggalnya. Gitu loh Pak Kopal.
dengan usia umur segitu, istilahnya kita nggak tahu penyakitnya apa, udah intinya gitu, tahu-tahu udah nggak ada aja. Gitu. Ini Memang meninggalnya terakhir, dalam keadaan baik ya semuanya ya. Ada teman. ya puji Tuhan memang dalam damai sejahtera lah. Kopal, memang saya Tim ngeliat, Surabaya kemarin datang semua ya. ya Ya, lengkap tim Surabaya Damari 1, diwakili 2. oleh Pak Mikael karena memang kemarin kan kita pontang-panting dari selesai ini ya, selesai Baksos, kita ngurusin Cianjur sama apa Garut itu ya, apa Garut ya, yang bencana itu kemarin ya. Cianjur ya. Cianjur kita ngurusin juga. Nah ini terus jadi kita diwakili Pak Mikael. Mikael ini, Pak Mikael kan salah satu pengurus juga di salah satu yayasan kita. Iya, betul ya. Terima kasih juga saya juga buat untuk terlebih untuk Korwil Jatim, wah yang saya suka ini, ya saya Jawa Timur banggakan. luar biasa Waduh, kompaknya Pak ya. Michael nih, Kompak. kita memang saya bilang Kalian total berapa orang Jawa Timur sekarang? 5 tim ya kita 5 tim. 5 tim berarti berapa orang tuh? Itu kalau satu orang kan ada yang 3, ada yang 4 ya. 4, berarti kira-kira ya 5 tim, 15 orang kira-kira ya. Ya segituan lah kira-kira. Nah karena saya kehilangan ini, saya cari lagi nih penggantinya untuk Bapak Budi ini. Ya sekali lagi saya terima Luar kasih lah biasa, Pak Pak Kopal Mulyo. ya buat Iya Pak hagiosnya. Mulyo. Selamat tahun baru semua keluarga. Sukses ya. Ya. Semua. Juga dapat pesan juga dari mertua saya, Pak. Mertua saya juga sering dengar-dengar. Tiap Ya. hari dengar Pastor Paul, wah bagus. Di usianya wah ini dia senang, dia suka sekali dengan Kopal, dengan firman-firmannya sangat hidup gitu loh. Iya. Jadi memang mertua saya ini memang sudah tua, tapi dia suka sekali dengar. Ya, soalnya adrenalinnya jadi mengalir, jadi awet muda. Gue benar. Adrenalinnya mengalir. Iya, terutama di ubun pagi. Wah, dia suka sekali kalau di ubun pagi. Iya. Oke. Luar biasa Pak Mulyo. Saya juga mau tanya lagi nih. Ya. Kadang saya dengar dari pengangkatan nih Pak ya. Ya. Preacher gitu. Kata kita nih di Harpaso. Harpaso tuh katanya kita di Katrol. Nah, ini saya mau minta. Sebentar. Ulangi tadi apa tadi? Ini pengajaran Raptor ini loh, Pak Rapture ini. itu ya. Ya. Kita nanti bisa di Harpaso katanya. Karena kita nih memang nggak layak, tapi kita nih di Harpaso, di Katrol kata. Saya nih nggak jelas nih. Apa maksudnya? Kok pengangkatan sampai di Katrol gitu ya Pak? Nggak ada. Jadi itu banyak pengajaran gereja blunder. Dia nggak baca firman, dia nggak tahu cara membaca kitab Wahyu. Makanya harus ikut kelas evangelis apologetik ya. Membaca kitab Wahyu itu ada caranya ya. Jadi banyak orang nggak ngerti, ditarik saja lalu juta pengangkatan mereka sendiri nggak pernah tahu. Atau mereka sendiri baca kitab Wahyu aja nggak ngerti kali, jangan-jangan. Nggak ada ya, pengangkatan itu nanti setelah mau antikris mau dibunuh, Yesus datang, lalu kita diangkat, antikris dibunuh. Artinya apa? Kita semua ngalamin antikris. Yesus datang itu ngangkat kita, lalu antikrisnya dibunuh sama Yesus, lalu kita pindah ke kerajaan 1000 tahun. Langsung. Gitu ya. Ya, jadi pengangkatan itu hanya bagi orang-orang yang dibilang apa? Tidak pernah ngasih tanda di tangannya, yang nggak pernah menyangkal Yesus. Jadi kita semua ngalami antikristus. Entah kita nanti mati, lalu kita nanti dibangkitkan, atau kita masih hidup, lalu kita dirubahkan, tapi kita ngalamin antikristus semua. Lalu saya udah daftar, Pastor Paul. Saya udah daftar untuk kelas buat kelas Januari ya. Ya, saya udah daftar, udah mulai. Saya ingin tahu lagi, lebih dalam lagi sih. Mengenai rapture ini loh. Harpaso, aduh saya jadi bingung nanti semua. Di kelas apologetik yang kita belajar, tapi di evangelisnya dulu. Karena memang untuk bisa memahami kelas apologetik harus ngerti kelas evangelis, kecuali sudah pernah sekolah teologi ya. Nah, bisa skip karena banyak istilah-istilah yang baru nanti kan. Oke, iya Pastor. Ya, selamat bergabung Pak Ali Mulyo dengan. Ya, makasih sekali lagi Pak Putuk Hagios ya, Damaris Pancasila, Pak Hawe, Pastor Jimmy, dan terlebih lagi Korwil kami, Jatim, Pak Michael Judana. Biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, lanjut Pak Rudi Gunawan, silakan.